Sabi ko semua, begitu pula ulama firqah Wahabi, ya, Syekh Ibn Utsaimin itu melarang memaknai istiwa Allah dengan makna zahir seperti sifat jisim, istiqrar dengan kalimat pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, akidah Allah ada tanpa tempat maupun arah diajarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, yakni Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Dia. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Dia. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasy-Nya di atas air. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga tertera dalam kitab Fathul Bari. Sabda Rasulullah SAW, yakni Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Dia, maka tentu selain Dia termasuk tempat maupun arah menunjukkan Allah maujud bila makan. Artinya Allah ada tanpa tempat maupun arah. Ya sahabatku semua, jika firqah mujassimah mengatakan Allah ada di atas arasy setelah diciptakan arasy-Nya, maka sama artinya mereka mengingkari Allah ada sebelum diciptakan arasy-Nya. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, yakni Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Dia, menunjukkan keberadaan wujud selain Allah tidak akan mempengaruhi Allah, yakni Allah Ta'ala dengan arasy-Nya maupun dengan manusia dan makhluk lainnya dekat, tidak bersentuh, jauh, tidak berjarak. Allah tinggi di atas arasy, namun tidak bersentuh dan tidak berjarak dengan arasy-Nya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa As-Sifat, juz 2 halaman 308. Wal qadimu subhanahu 'alin 'ala arsyihi la qa'idun wala qa'imun wala mumassun wala mubayanun 'anil arsy. Allah yang maha qadim, tinggi di atas arasy, namun tidak duduk dan tidak berdiri, tidak menyentuh dan tidak berjarak, atau tidak terpisah dari arasy. Azabiku semua, begitu pula sabda Rasulullah SAW, yakni arasy-Nya di atas air. Maknanya bukanlah Allah Ta'ala berubah atau berpindah menjadi berbatas dan berada di atas arasy. Namun maknanya, ya, Rasulullah SAW sekedar memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arasy di atas air. Asabiku semua, tidak ada satupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa Allah menciptakan arasy di bawahnya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia istawa atas arasy. Itu tertera dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Sabiku semua, Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan berubah, sehingga thumma istawa, kemudian Allah istawa, bukanlah perpindahan, ya, yakni berkesinambungan perbuatan Allah, tertibul husul, ya. Namun Allah berkesinambungan, ya, pemberitaan, Allah tertibul ikhbar. Asabiku semua, Imam Al-Qadli Badruddin Ibnu Jama'ah dalam kitab berjudul Idlah Ad-Dalil fi Qat'i Hujjah At-Ta'til halaman 106 sampai 107 itu mengatakan
Kemudian kata summa dalam firman-Nya, summa istawa, bukan dalam pengertian tertib atau berkesinambungan dalam perbuatannya, tetapi untuk memberikan paham tertib atau berkesinambungan dalam pemberitaannya. Asabiku semua dirahmati Allah. Para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa kata thumma tidak hanya dipergunakan untuk susunan kejadian peristiwa. Contohnya, ya, Al-Imam Al-Lughawi Al-Farra mengatakan bahwa kata thumma, ya, terkadang digunakan dalam pengertian al-waw, ya. Artinya untuk tujuan susunan pemberitaan, ya, tertibul ikhbar, dan tidak khusus hanya untuk susunan kejadian saja, yaitu tertibul husul. Ya. Sabiku semua, begitu pula Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat halaman 411, ya, itu menuliskan, ya, bahwa penggunaan kata summa pada asalnya adalah untuk susunan kejadian peristiwa, yaitu at-tarakhi. Ya. Dan penggunaan summa dalam pengertian at-tarakhi, ya, ini, ya, hanya terjadi pada perbuatan-perbuatan makhluk. Karena setiap perbuatan makhluk itu, ya, pasti bersusunan, berkesinambungan. Ya. Satu pekerjaan atas lainnya. Ia tidak bisa mengerjakan berbagai pekerjaan, ya, dalam satu waktu. Hal ini karena perbuatan manusia dengan mempergunakan peralatan seperti tangan, kaki, dan lainnya. Ya. Juga dalam perbuatannya tersebut, manusia harus menyentuh objek dari apa yang diperbuatkannya. Sabiku semua dirahmati Allah. Ini berbeda dengan perbuatan Allah. Dia menciptakan segala makhluknya bukan dengan peralatan, bukan dengan tangan, bukan dengan menyentuh, bukan dengan bergerak, dan bukan dengan segala sifat-sifat makhluk lainnya. Sabiku semua, karena itu penggunaan kata summa, ya, dalam ayat-ayat yang telah kami jelaskan tadi, bukan dalam pengertian susunan, berkesinambungan dalam perbuatannya. Karena Allah Ta'ala tidak disibukkan oleh satu perbuatan atas perbuatan lainnya. Ya. Ya, sabiku semua dimuliakan Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu tertera dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Jadi Allah ada sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Ya. Allah ada sebagaimana sebelum diciptakan ciptaannya dan sebagaimana setelah diciptakan ciptaannya. Allah ada sebagaimana sebelum diciptakan Arsy dan sebagaimana setelah diciptakan Arsy. Para ulama menjelaskan, asabiku semua, bahwa Allah Ta'ala mustahil atau tidak boleh disifatkan berubah, ya, atau hudus. Imam Sayyidina Ali itu berkata, wa qad kana wala makan wa huwal an ala makan. Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat, dan sekarang setelah menciptakan tempat tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Dalam Al-Farqu Bainal Firaq halaman 287. Imam Asy-Syafi'i berkata, innahu ta'ala kana wala makan fa khalaqal makan, ya, wa huwa ala sifatil, ya, azaliyati kama kana qabla khalqihil makan. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada dan tidak ada tempat. Maka dia menciptakan tempat. Sementara dia tetap atas sifat azalinya. Ya.
sebagaimana dia ada sebelum dia menciptakan tempat. La yajuzu alaihi taghyiru fi zatihi wala fi sifatihi. Ya. Tidak boleh atasnya berubah pada zatnya dan pada sifatnya. Dalam kitab Ithaf As-Sadati Al-Muttaqin, itu jilid 2 halaman 36. Sahabat semua dimuliakan Allah. Al-Imam Al-Qurtubi itu menuliskan, Allah yang Maha Agung tidak boleh disifati dengan perubahan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan mustahil dia disifati dengan sifat berubah atau berpindah. Karena dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan tidak berlaku atasnya waktu dan zaman. Karena sesuatu yang terikat oleh waktu itu adalah sesuatu yang lemah dan makhluk. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 20 halaman 55. Ya. Asabiku semua, jumhur ulama telah sepakat melarang mengikuti firqah mujassimah yang memaknai istiwa Allah dengan makna zahir seperti sifat-sifat jisim. Contohnya julus artinya duduk, atau istiqrar artinya berada, yakni menetap tinggi, dan bahkan ada yang mengartikannya melayang, ya, melayang tinggi di atas arsy. Ya. Karena mereka mengingkari ya, menempel di atas arsy. Nah, sabiku semua, contoh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah halaman 102 itu melarang memaknai istiwa Allah dengan makna zahir seperti sifat jisim istiqrar. Wa annahu mustawin 'alal arsyihi. Ya, bila kaifin wala istiqrari. Dan sesungguhnya dia istiwa atas arasy-Nya bila kaifa wala istiqrar. Istiwa Allah atas arasy bila kaifa, ya, artinya tanpa kaifa, maknanya tanpa sifat-sifat jisim, yakni tanpa sifat-sifat makhluk seperti arah atau jihah, ya, jarak, ruang, waktu, ya, berbatas yaitu had, ya, dengan arsy. Sedangkan la istiqrar, ya, bukan larangan membahas atau menanyakan makna istiqrar. Namun la istiqrar artinya tanpa istiqrar, yakni tanpa menetap atau melayang tinggi di atas arsy. Sahabat semua, begitu pula ulama firqah Wahabi, ya, Syekh Ibn Utsaimin itu melarang memaknai istiwa Allah dengan makna zahir seperti sifat jisim, istiqrar dengan kalimat pertanyaan, ya, al-istiwa 'ala syai' fil lughatil arabiyyah ya'ti bi ma'na, ya, al-istiqrari wal julus. Istiwa di atas sesuatu, ya, dalam bahasa Arab bermakna istiqrar, ya, menetap atau melayang tinggi, dan julus duduk. Ya, ulama firqah Wahabi Syekh Ibn Utsaimin, ya, bertanya, lakin hal yasihu, ya, an nusbitahu fi istiwa illahi 'alal arsy. Tetapi apakah boleh kita menetapkan makna tersebut pada istiwa Allah atas arsy? Ya. Ulama firqah Wahabi Syekh Ibn Utsaimin memilih memaknai istiwa dengan maha tinggi. Walakin naqulu ma'na al-istiwa al-ulu hadza amrun la syakun fih. Ya. Tapi kita katakan makna istiwa adalah maha tinggi. Inilah yang tidak diragukan. Dalam liqa bab al-maftuh, itu pertanyaan nomor 450. Jadi ya sahabatku semua, kesimpulannya Allah di atas arsy bukan berarti Allah berada di atas arsy. Karena hanya kaum jahil, yakni firqah mujassimah, yang memaknai Allah tinggi di atas arsy, ya, dalam pengertian arah atau tempat. Sebagaimana, ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya tuh, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang lebih dikenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Baqarah ayat 255, ya, itu dikatakan,
ya, oleh Imam Al-Qurtubi, al-ali adalah dalam pengertian ketinggian derajat, ya, dan kedudukan, bukan dalam ketinggian tempat, karena Allah Maha Suci dari bertempat. Ya. At-Tabari an qaumin annahum qalu huwal aliyyu an khalqihi, ya, birtifa'i makanihi an amakini khalqihi. Al-Imam At-Tabari yang mengisahkan dari satu kaum bahwa mereka berkata, dia Allah Maha Tinggi atas hamba ciptaannya dengan ketinggian tempatnya dari tempat makhluknya. Qala Ibnu Atiyah, wa hadza qawlu jahalatin mujassamina. Ibnu Atiyah, Al-Imam Ibnu Atiyah itu berkata, ini adalah pendapat kaum jahil, tidak berilmu, yakni mujassimah. Ya, sahabat semua, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu telah dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.